Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar, konteks, dan prinsip perancangan perangkat lunak, di mana ini adalah salah satu topik di mata kuliah Software Engineering. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UDFS, channel yang membahas mengenai materi perkuliahan teknik informatika dan juga akan membahas mengenai tutorial di teknik informatika dan tidak lupa membahas mengenai informasi teknologi informatika juga. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar, konteks, dan prinsip perancangan perangkat lunak, di mana ini adalah salah satu topik di mata kuliah Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak. Oke, kita bahas mengenai konteks dasar perancangan perangkat lunak. Ini mencakup berbagai prinsip dan metode yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Sementara konteks perancangan perangkat lunak ini merujuk pada environment, batasan, dan faktor-faktor yang memengaruhi proses pembuatan perangkat lunak. Kemudian ada prinsip-prinsip perancangan perangkat lunak. Ini adalah pedoman umum yang harus dipatuhi dalam proses pengembangan perangkat lunak pastinya. Oke, berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai konsep dasar, konteks, dan juga prinsip perancangan perangkat lunak. Kita akan membahas mengenai konsep dasar perancangan perangkat lunak. Konsep dasar ini berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan perangkat lunak yang berkualitas, scalable, dan juga mudah dipelihara, yaitu dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep pengembangan sehingga ini dapat merancang perangkat lunak itu yang efektif dan juga efisien. Berikut adalah beberapa konsep dasar penting dalam perencanaan perangkat lunak. Yang pertama yaitu konsep dasar yaitu modularitas. Modularitas ini yaitu prinsip untuk membagi perangkat lunak menjadi beberapa bagian kecil yang independen. Bagian terkecil itu dinamakan sebagai modul, di mana setiap modul memiliki tugas terhadap sistem sehingga dapat dikembangkan, diuji, serta dipelihara secara terpisah. Selanjutnya adalah abstraksi. Konsep abstraksi ini adalah konsep yang dimana melakukan proses penyederhanaan yang melibatkan itu menghapuskan beberapa detail teknis yang tidak relevan pastinya dan fokus pada aspek dari sebuah sistem. Yang selanjutnya yang ketiga adalah encapsulations, yaitu suatu proses yang menyembunyikan atau mengkapsulkan data-data atau kelas-kelas ke dalam suatu unit. Artinya konsep ini yaitu di mana metode yang terkait dikelompokkan dalam satu unit, yang misalkan dalam satu kelas, gitu ya. Selanjutnya ada konsep yaitu mengenai inheritance atau hierarki. Inheritance ini atau pewarisan atau penurunan itu konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti, metode, dan juga atribut yang dimilikinya kepada kelas lain atau metode lain atau properti lain. Nah, sedangkan hierarki ini adalah struktur di mana kelas-kelas terorganisasikan dalam bentuk pohon, dengan kelas induk atau superkelas di atasnya dan kelas turunan atau subkelas itu di bawahnya. Selanjutnya ada konsep yaitu koherensi. Ini merujuk pada tingkat keterpaduan dan fokus elemen-elemen dalam satu modul atau kelas. Selanjutnya ada coupling, yaitu konsep dasar mengenai coupling, yaitu tingkat saling ketergantungan satu modul dengan modul lain, itu dinamakan coupling. Selanjutnya konsep dasar yang harus kita ketahui yaitu mengenai antarmuka. Antarmuka ini adalah bagian dari perangkat lunak yang berfungsi untuk komunikasi antara modul-modul yang berbeda antara perangkat lunak dan pengguna. Selanjutnya, konsep selanjutnya yaitu reusability atau penggunaan ulang. Reusability ini konsep di mana komponen perangkat lunak dirancang untuk digunakan kembali, baik
dalam satu sistem maupun dalam berbagai proyek-proyek selanjutnya, ya, termasuk desain dari modular dan juga abstraksi. Selanjutnya ada konsep refactoring. Refactoring ini adalah proses perbaikan struktur internal kode tanpa mengubah fungsionalitas dari eksternalnya. Selanjutnya yaitu ada desain untuk perubahan atau design for change. Konsep ini itu mengacu pada perancangan perangkat lunak yang dapat memberikan kemungkinan perubahan di masa yang akan datang. Ya, itu tadi adalah konsep dasar mengenai perancangan perangkat lunak. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan konteks perancangan perangkat lunak. Nah, konteks perancangan perangkat lunak ini yang dinamakan ini adalah aspek-aspek yang mempengaruhi bagaimana perancangan lunak tersebut dirancang dan dikembangkan. Ya, aspek-aspek apa saja sih yang mempengaruhi perancangan perangkat lunak? Intinya seperti itu. Ya, konteks perancangan perangkat lunak ini yaitu mencakup tentang, yaitu yang pertama yaitu tentang kebutuhan pengguna. Pengguna ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, ataupun yang pemangku kepentingan yang menggunakan perangkat lunak. Terus yang selanjutnya adalah tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnis ini seperti meningkatkan efisiensi operasional, pastinya mengurangi biaya, dan juga untuk membuka pasar baru. Dan selanjutnya ada environment. Environment inilah mencakup platform, perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem operasi, sampai ke jaringan, dan juga perangkat lain yang akan digunakan untuk merancang perangkat lunak tersebut. Selanjutnya adalah ada batasan teknis. Nah, batasan teknis ini seperti performa, penyimpanan, bandwidth, dan juga kompatibilitas dari software yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada regulasi. Regulasi ini terkait dengan aturan yang harus dipenuhi dalam merancang perangkat lunak, terutama di industri-industri yang ketat ada regulasinya, seperti keuangan, kesehatan, dan juga di pemerintahan pastinya. Selanjutnya ada skalabilitas dan juga ekstensibilitas. Skalabilitas ini merujuk pada kemampuan perangkat lunak tersebut ya agar dirancang bisa ditingkatkan performanya di masa depan. Sedangkan ekstensibilitas ini yaitu kemampuan untuk bisa menambah fitur atau memperluas fungsional dari perangkat lunak itu di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada keamanan, ya ini seperti enkripsi, kontrol akses, dan juga deteksi respons terhadap serangan. Ya, selanjutnya ada user experience atau perancangan perangkat lunak harus memiliki antarmuka yang intuitif dan juga responsive. Yang terakhir itu batasan waktu dan anggaran. Perancangan perangkat lunak harus memprioritaskan fitur dan fungsionalitas yang paling penting yang akan digunakan. Oke, lanjut dari sana kita akan mengajak ke prinsip perancangan perangkat lunak. Ada beberapa prinsip perancangan perangkat lunak yang harus dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi dan metodologi pengembangan perangkat lunak yang begitu pesat, maka ini membuat prinsip-prinsip perancangan juga terus berevolusi tentunya. Tapi ada beberapa prinsip yang tetap digunakan. Berikut adalah beberapa prinsip umum yang masih digunakan. Prinsip yang pertama yaitu mengenai prinsip solid, di mana prinsip solid ini merupakan kepanjangan dari atau singkatan dari prinsip single responsibility principle, open close principle, list of substitutions principle, interface segregation principle, dan dependency inversion principle yang disingkat menjadi solid. Nah, ini prinsip-prinsip ini memberikan panduan yang lebih detail tentang bagaimana merancang kelas modul yang baik tentunya ya.
dengan tujuan meningkatkan fleksibilitas dan juga pemeliharaan dan testabilitas kode. Nah, ini terdiri dari 4 prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, kita breakdown mengenai 4 prinsip dari Solid tersebut. Yang pertama adalah Single Responsibility Principle. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap kelas itu atau modul dalam perangkat lunak setidaknya memiliki satu tugas. Itu adalah prinsip dari SRP. Selanjutnya adalah prinsip OCP atau Open Close Principle, di mana entitas perangkat lunak baik dari kelas, modul, function, dan lain-lain harus terbuka untuk ekstensi tetapi tertutup untuk modifikasi. Selanjutnya ada prinsip LSP atau List of Substitutions Principle. Prinsip yang menyatakan bahwa objek dalam program bisa digantikan dengan instansi dari sekelas mereka tanpa mengganggu fungsi program. Oke, lanjut kita fungsi keempat yang dari Solid tersebut ada ISP atau Interface Segregation Principle, yaitu mempunyai prinsip bahwa dalam pengembangan perangkat lunak, ini antar muka perangkat lunak dibuat spesifik untuk kebutuhan klien pastinya, daripada membuat satu antar muka yang besar langsung memaksakan klien yang tidak mereka butuhkan. Lanjut ke prinsip selanjutnya dari Solid, yaitu DIP, di mana DIP kepanjangan dari Dependency Inversions Principle. DIP ini merupakan salah satu prinsip perancangan perangkat lunak yang menerangkan bahwa modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Itu adalah prinsip dari Solid. Selanjutnya prinsip yang harus kita ketahui yaitu prinsip clean code atau kode bersih, yaitu dengan melakukan coding secara bersih, terbaca, dan mudah dipelihara. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip DRY, don't repeat yourself. Prinsip DRY ini merupakan prinsip perancangan perangkat lunak agar menghindari duplikasi dalam pengkodean. Lanjut ke prinsip selanjutnya, itu ada konsep KISS, keep it simple, stupid. KISS ini merupakan prinsip perancangan perangkat lunak yang menekankan pentingnya menjaga desain perangkat lunak tetap sederhana dan fokus pada tujuan. Prinsip yang kelima ada prinsip YAGNI atau you are not gonna need it. Prinsip YAGNI atau YAGNI itu merupakan prinsip perancangan perangkat lunak yang memiliki prinsip untuk tidak menambahkan fitur tambahan yang tidak diperlukan pada saat ini. Yang terakhir adalah prinsip Test Driven Development atau TDD. Ini merupakan prinsip perancangan lunak yang menempatkan pengujian sebagai fokus utama sepanjang siklus pengembangan. Itu dia materi perkuliahan mengenai konsep dasar dan sampai ke konsep mengenai perancangan perangkat lunak. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.